Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru selesain kejadian 19, hari ini kita akan masuk ke kejadian 20 dari ayat 1 sampai 18. Hari ini kita akan membahas Abraham dan Abimelek. Nah, seperti biasa aku akan bacaan dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Kedar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku,' yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, jadi di ayat 1 ini mengacu pada kejadian 12 ayat 9, di mana Abraham mulai melakukan perjalanan. Ingat kan pas kita sate kejadian 18, di ayat 1-nya itu Abraham sampai juga di Mamre. Ia mencari padang rumput untuk ternaknya, tapi kekeringan dan ada persoalan juga dengan orang-orang di sana, dan mungkin juga dia pengen melarikan diri dari bencana yang mengerikan yang disaksikannya ya. Maka dia pergi dan tinggal di antara Kades dan Sur, tinggal sebagai orang asing di Gerar. Nah, di ayat kedua, Abraham mengenalkan Sarah istrinya sebagai saudara perempuannya lagi, seperti yang dilakukan sebelumnya saat ia turun ke Mesir. Nah, ini kedua kalinya Abraham pakai cara yang sama. Padahal di Mesir Tuhan udah menunjukkan kasih setianya dengan cara melindungi Sarah, dan karena itu Abraham ditegur oleh Firaun. Padahal sebelum peristiwa ini, ia bersekutu dengan Allah. Ia merasakan lawatan Tuhan Allah dan ia telah menerima janjinya bahwa Sarah akan mengandung anak dari benihnya seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kemungkinan peristiwa Firaun itu 20 tahun mundur dari peristiwa itu, dan mungkin perasaan berdosa dan bersalahnya itu udah hilang juga. Kenangan akan manisnya penyertaan Tuhan pun gak membuat dia mempertimbangkan bahwa Tuhan yang sama itu akan menolong dia. Dan Abimelek, yakni bapak raja-raja Filistin, Raja Gerar itu mengirim dan mengambil Sarah ke dalam haremnya, seperti yang dilakukan Firaun sebelumnya. Mungkin terpesona karena oleh kecantikannya yang tidak memudar. Nah, di ayat ketiga, namun Tuhan datang kepada Abimelek dalam mimpi.
Nah, dia nampak bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya lewat mimpi yang membuktikan dirinya sebagai yang ilahi dan supernatural, dan tidak hanya kepada hamba-hambanya, tetapi kepada mereka yang di luar batas orang pilihan juga. Nah, di ayat keempat, tapi Abimelek itu tidak mendekati Sarah. Rupanya ada penyakit aneh yang tiba-tiba menerpanya. Allah memelihara Sarah agar nanti saat Ishak lahir itu nggak disangkain anaknya Abimelek, melainkan murni benih Abraham. Abimelek dan rakyatnya ini nggak punya pengetahuan tentang Allah yang benar, dan orang Kanaan pada umumnya pada periode itu belum separah itu ya kemerosotan moralnya dibanding kota-kota di lingkaran Yordan sebelum di bumi hanguskan. Nah, di ayat kelima, Abimelek nih ngomong ke Tuhan, bukan salahku, aku nggak tahu dia suami istri, karena laki-laki itu ngaku Sarah adiknya, bukan istrinya. Pernyataan ini mengatakan bahwa sebenarnya Raja Filistin ini sama kayak Firaun, mereka menjauhi dosa perzinahan. Aku tulus mengambil dia, dan itu sebenarnya adalah hak raja untuk mengambil orang yang belum menikah ke harem. Nah, di ayat ke-6 Tuhan berkata dalam mimpi itu, ya saya tahu kamu gak melakukan ini dengan gak tulus, dan sengaja ngambil istri orang, karena itu aku Tuhan menahanmu dari berbuat dosa terhadapku, dengan memberitahu kamu sehingga kamu gak akan menyentuh dia. Nah, di ayat 7, karena itu sekarang kembalikan perempuan itu ke suaminya, karena dia adalah nabi. Tugas nabi adalah dua, yaitu memberitakan kehendak Tuhan dan untuk menjadi perantara manusia dengan Allah. Nah, akhirnya lagi Allah berfirman nih kepada Abimelek, jika kamu mengembalikan Sarah, kamu akan aman. Lalu di ayat 8, oleh karena itu Abimelek bangun pagi-pagi dan dia langsung pengen melaksanakan pesan dan instruksi dari Allah dan memanggil semua hambanya, memberitahu semuanya yang dia tahu dan mengakui kesalahannya, terus menjelaskan konsekuensinya, menjelaskan bahayanya, dan menegaskan niatnya untuk memperbaiki kesalahannya. Ini bukti kerendahan hati raja yang sejak bertemu Tuhan menjadi raja yang takut Tuhan, dan orang-orang yang mendengarnya itu sangat ketakutan. Ironis ya teman-teman, Nabi Tuhan nih, yang udah melihat Tuhan mendengar doanya, malah melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, di ayat 9-11, kemudian itu Abimelek berkata kepada Abraham, apa yang telah kamu lakukan kepada kami? Seperti yang dia lakukan dengan saat dia menjawab Tuhan mewakili bangsanya. Ia ngomong sama Abraham pun ini mewakili bangsanya. Abraham akhirnya minta maaf atas perbuatannya itu. Ya Abraham melakukan hal itu simply karena takut dibunuh karena kecantikan istrinya. Nah, di ayat 12, Abraham memberikan pembelaan bahwa sebenarnya ya memang dia aslinya nggak bohong ya. Aslinya ya memang Sarah itu saudaranya, satu bapak beda ibu. Ayahnya sama-sama Terah, tapi ibunya beda. Dan akhirnya Sarah menjadi istrinya. Dan di ayat 13, saat Abraham mengembara pergi dari rumah ayahnya itu, ia menikah dengan Sarah. Maka setiap pergi-pergi, dia tuh ngakunya saudaranya Sarah karena memang dia saudaranya. Ini kayak dia menyampaikan setengah kebenaran ya guys, tidak seluruh kebenaran. Di ayat 14, Abimelek ini membagi persembahannya menjadi dua, yaitu persembahan buat Abraham dan pemberian Sarah. Abimelek memberikan persembahan karena Allah telah mencegah dia berbuat dosa. Nah, di ayat 15, Abimelek ngomong ke Abraham, lihatlah seluruh tanahku yang ada di hadapanmu, tinggallah di tempat yang menyenangkanmu. Abimelek ini menawarinya pemukiman dalam perbatasan. Nah, di ayat 16, Abimelek ini juga menyampaikan kepada Sarah, dan ia telah memberikan hadiah untuk Sarah dan Abraham yang diwakili oleh Abraham, itu persembahan tanda pendamaian di antara mereka. Nah, di ayat 17, respon Abraham adalah berdoa kepada Tuhan. Secara harfiah, Elohim, Tuhan yang sejati ini, memberikan penyembuhan untuk Abimelek dan rumah tangganya. Nah, mereka melahirkan anak akhirnya. Nah, di ayat 18, Allah membuka tutup rahim yang mencegah pembuahan yang membuat mandul dibukain hingga memungkinkan untuk punya anak. Ya, segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah guys, dari perikop ini kita belajar bahwa sekalipun kita telah berkali-kali melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan mengalami Tuhan yang menjawab doa, tapi toh gak imun dengan godaan yang memungkinkan untuk jatuh lagi. Nah, Abraham udah dilindungi nih dari tindakannya, yaitu menjadikan istrinya tumbal untuk keamanannya, tapi dia melakukan hal yang sama lagi. Padahal baru aja dia berdoa syafaat dan Tuhan mendengar. Itu pun tidak menjamin dia untuk tidak jatuh lagi dalam dosa, teman-teman. Jadi memang relasi dengan Tuhan ini perlu dipelihara setiap hari. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nih teman-teman? Yang bisa kita terapkan adalah menjaga relasi dengan Tuhan setiap hari. Terus mohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin dan menolong kita agar tidak jatuh mengikuti keinginan diri kita sendiri, bukan keinginan Tuhan Allah. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, jadi yang terakhir pertanyaan reflektif untuk hari ini adalah, kalau kamu jadi Sarah nih,
2 kali suamimu tidak melindungi, malah menjadikanmu alat untuk keselamatan seluruh keluarga. Gimana tuh perasaan kamu? Nah terus, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah dalam perikop ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Gitu aja teman-teman, Saat Teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk selalu hidup dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.